Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Banyak orang Kristen salah menafsir atau memahami kata beribadah di dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Ya. Kalau kita buka 1 Timotius 4 ayat 7, firman-Nya berbunyi demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, mereka menganggap bahwa kata beribadah dalam ayat ini itu menunjukkan jumlah atau kuantitas ibadah yang mereka lakukan. Seperti misalnya apa? Rajin ke gereja, rajin memberi persembahan, maupun rajin ikutan persekutuan. Nah, jadi kata beribadah di sini dimaknai dengan hal-hal yang berhubungan dengan religious life atau tradisi keagamaan. Coba kita lihat di dalam terjemahan yang lain ya. Apa dikatakan? Dikatakan di sini, jauhilah cerita-cerita tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua, tetapi latihlah dirimu untuk hidup dalam kesalehan. Kata ibadah tadi diterjemahkan menjadi hidup dalam kesalehan. Nah, ibadah dalam konteks ini berbicara tentang hidup yang saleh, yang merupakan spiritual life, bukan religious life. Jadi kehidupan beribadah bukan hanya sebatas ketika kita rajin ke gereja, atau rajin memberi persembahan, atau mungkin rajin ikut persekutuan. Tentu hal tersebut merupakan suatu yang baik. Karena di gereja kita bisa mendapatkan pengajaran untuk membangun dan meneguhkan iman kita, untuk mengerti kehendak Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ saja. Kita perlu melatih diri kita untuk hidup di dalam kesalehan. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, ini saya ambil dari terjemahan BIMK, ya, berkata demikian. Latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan latihan rohani di sini? Yaitu kita melatih diri kita untuk terus berjuang sehingga kita bisa hidup di dalam roh, bukan lagi di dalam daging. Mengapa dikatakan berguna? Karena latihan rohani nilainya kekekalan, sedangkan latihan jasmani nilainya sementara. Mengapa latihan rohani nilainya kekekalan? Sebab latihan rohani mengandung janji untuk hidup pada masa yang akan datang, sedangkan latihan jasmani hanya untuk hidup di masa kini, yaitu hidup sehat misalnya. Itu sebabnya dikatakan latihan jasmani sedikit gunanya. Hidup cuma 80 tahun, 90 tahun, ya katakanlah 100 tahun di dunia ini. Itu sedikit jika dibandingkan dengan hidup di surga yang bertriliun-triliun tahun dalam kekekalan. Nah, hidup saleh itu harus dimulai dari mana? Seluruh kehidupan kita dimulai dari roh. Artinya apa? Kita tahu bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, perlu dipahami bahwa inti dari kehidupan adalah roh. Roh inilah yang sering kita pahami bahwa manusia segambar dengan Allah. Dan hanya rohlah yang bersifat kekal. Sedangkan jiwa dan tubuh tidak. Kalau kita lihat ilustrasi berikut, di mana rohlah kita bisa berhubungan dengan Allah. Sedangkan jiwa menghubungkan kita dengan sesama. Dan tubuh menghubungkan kita dengan lingkungan. Roh juga yang membuat kita sadar akan Allah. Sedangkan jiwa kesadaran akan diri sendiri. Dan tubuh kesadaran kita dengan dunia. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, roh manusia dan Allah berseteru. Nah,
Untuk kita bisa hidup saleh, harus dimulai dengan diperdamaikan dulu antara roh kita dengan Allah. Karena hanya melalui roh lah kita bisa sadar akan Allah. Nah, setelah roh kita diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus Yesus, maka roh yang sudah diperdamaikan inilah yang seharusnya mendorong atau mendrive jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga pikiran, perasaan, dan kehendak kita bisa sejalan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Jadi untuk bisa hidup saleh dimulai dari pengajaran-pengajaran yang menyentuh roh dan bukan jiwa, supaya roh kita diperdamaikan terlebih dahulu dengan Allah. Karena kalau mau jujur, seberapa banyak saat ini khotbah-khotbah di mimbar yang disentuh hanya sebatas jiwa. Jadi nggak heran kalau banyak hamba Tuhan sekarang sudah beralih profesi menjadi seorang apa? Motivator. Jadi intinya begini, pengenalan akan Allah harus dimulai dari roh dan bukan dari jiwa. Hidup saleh berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh roh. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 16 itu dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Contohnya begini, ketika seseorang bisa mengampuni, yang pertama membuat dia bisa mengampuni karena rohnya sudah terlebih dahulu berdamai dengan Allah. Mengampuni itu tidak mungkin dengan kekuatan sendiri, karena kekuatan sendiri itu ada di perasaan, pikiran, dan kehendak. Pengampunan itu bukan diawali dari jiwa, harus dari roh, yaitu roh yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Roh ini yang akan menggerakkan jiwa, yang artinya roh akan menggerakkan pikiran agar pikiran kita menyadari bahwa kita harus mengampuni. Pikiran untuk mengampuni ini terwujud nyatakan melalui tubuh yang mampu berkata, aku mengampunimu. Jadi reaksi tubuh berasal dari jiwa dan reaksi jiwa berasal dari roh. Itu sebabnya inti dari kehidupan manusia adalah roh. Melatih diri untuk hidup dalam kesalehan harus dimulai dengan kesadaran bahwa roh kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika roh kita sudah berdamai dengan Allah, jiwa kita yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak akan sama dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Jiwa kita akan menggerakkan tubuh sehingga yang terpancar dari tubuh merupakan buah roh. Seperti yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di situ ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Memang perlu adanya proses ketika kita harus melatih hidup kita masuk dalam kesalehan. Di dalam latihan roh ini perlu adanya kedisiplinan, perlu adanya ketekunan, harus ada komitmen untuk kita bisa menang dalam pertandingan dengan penguasa-penguasa dunia, dengan tawaran-tawaran dunia di zaman sekarang. Sama seperti atlet, mereka harus disiplin, mereka harus tekun, mereka harus memiliki komitmen di dalam latihan jasmani, sehingga mereka bisa menang ketika bertanding. Jadi orang yang hidupnya dipimpin oleh roh harus memiliki kedisiplinan, memiliki ketekunan, memiliki komitmen untuk selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengerti apa rencana Tuhan, apa rancangannya di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.